Halo teman-teman CPNS, perkenalkan nama saya Lailatul Hidayah Miyasaroh, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sekarang berdinas di Pengadilan Militer 314 Denpasar. Teman-teman CPNS, sebagai ASN yang berintegritas, kita harus memiliki nilai-nilai karakter dari Aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga kualitas atau nilai dari hasil yang akan kita raih. Dalam hal ini adalah komitmen ASN kepada pemerintah atau negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat. Ada 4 hal tentang nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang terakhir adalah orientasi mutu. Efektivitas berarti sejauh mana kita dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan institusi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitar. Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. Orientasi mutu adalah komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen institusi agar senantiasa melakukan perbaikan mutu yang dapat memuaskan para pencari keadilan. Ada 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Yang pertama, organisasi, kedua produk, ketiga proses, keempat komitmen, dan kelima pemimpin. Banyak cara yang dapat dilakukan agar senantiasa memperbaiki mutu layanan dari ASN kepada publik. Antara lain, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, serta menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Upaya peningkatan produktivitas inovatif ASN sebagai aparatur penyelenggara pemerintah dapat dilakukan melalui banyak cara. Misalnya peningkatan kompetensi motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah. Faktor internal sebagai penentu organisasi pemerintah dalam memberikan kinerja yang baik untuk peningkatan mutu pelayanan publik ditentukan oleh 7 aspek penting, yaitu mencakup reputasi budaya, sumber daya yang dimiliki dan kewenangan untuk menggunakannya, kejelasan mandat dari organisasi tersebut, organisasi itu sendiri, insentif yang mereka peroleh dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, kualitas dari pimpinan dan pegawai organisasi tersebut, fleksibilitas yang mereka punyai terkait hubungan organisasional. Berbagai kebijakan pemerintah yang mengatur perilaku individu dan budaya kerja institusi harus benar-benar dijadikan sebagai standar layanan yang mengikat dan dipatuhi dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu adanya mekanisme pengawasan. Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh ketersediaan dan kejelasan standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam Standard Operating Procedure atau SOP.
Karakteristik organisasi yang memiliki budaya mutu yaitu komunikasi yang terbuka dan kontinu, kemitraan internal yang saling mendukung, pendekatan kerjasama tim dalam suatu proses dan dalam mengatasi masalah, obsesi terhadap perbaikan terus-menerus, pelibatan dan pemberdayaan karyawan secara luas, menginginkan masukan dan feedback dari masyarakat. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif. Semangat untuk memberikan layanan yang kreatif akan menjadi salah satu pendorong timbulnya kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. Layanan yang kreatif dan kepuasan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya lembaga pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Hasil dari kreativitas berpikir ditransformasi ke dalam bentuk inovasi untuk menciptakan nilai tambah dengan 4 cara. Dengan cara penemuan, yaitu dengan mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan cara pengembangan, yaitu dengan mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Dengan cara duplikasi, yaitu dengan menirukan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dengan cara sintesis, yaitu dengan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan layanan pemerintahan membutuhkan ketersediaan aparatur yang mampu menampilkan kinerja unggul setiap hari dan siap menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya perubahan. Pelayanan publik telah memberikan nilai tambah kepada masyarakat maupun pemangku lainnya, baik dalam hal ketepatan dan kecepatan layanan, dan bersifat inklusif baik dari aspek harga maupun target institusinya. Best practices dapat memberikan inspirasi terhadap kegiatan serupa yang sedang dilakukan di suatu tempat, baik dalam hal proses maupun hasil inovasi yang dilakukan. Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh aparatur yang mampu menciptakan inovasi adalah senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuan, bersifat dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang, selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Namun demikian, beberapa sifat positif tersebut tidak bisa berkembang jika tidak didukung oleh faktor-faktor pendukungnya, seperti kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja, misalnya lingkungan yang dapat mengapresiasi kinerja setiap individu dan memberi motivasi bagi kinerja yang kurang agar menjadi lebih baik. Budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi, seperti budaya kerja yang dinamis, kreatif, tidak cepat puas, tidak cepat menyerah, bekerja keras, malu jika tidak berbuat lebih baik, dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, teman-teman CPNS, untuk menciptakan mutu pelayanan prima diperlukan perubahan orientasi, sikap, dan cara kerja menjadi berorientasi kepada masyarakat. Dari cara kerja asal-asalan menjadi berorientasi kepada mutu. Dari sikap pasif menjadi proaktif dan inovatif. Dan dari cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Demikian teman-teman CPNS penjelasan dari saya tentang komitmen mutu.